Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan memberikan materi tentang induktor. Ya, jadi untuk anak-anak silakan dirangkum materi ini, ya, mulai awal sampai akhir. Oke. Induktor adalah komponen elektronika pasif, ya, yang terdiri dari susunan lilitan yang terbuat dari kawat yang membentuk sebuah kumparan. Nah, biasanya digunakan sebagai beban induktif. Nilai induktansi sebuah induktor dinyatakan dalam satuan Henry. Namun untuk satuan Henry itu terlalu besar, maka memakai milihenry dan mikrohenry. Nah, kemudian induktor atau coil. Induktor ini sering disebut dengan coil. Banyak ditemukan pada rangkaian radio karena berhubungan dengan frekuensi. Namun pada saat ini banyak induktor yang digunakan pada power amplifier dan juga pada eksperimen-eksperimen yang lain, ya. Pada dasarnya induktor dapat menghasilkan magnet jika dialiri arus listrik karena sifat induktor yang mampu menyimpan energi listrik untuk sementara. Nah, ini adalah simbol-simbol dari induktor, ya. Ada iron core atau inti besi, ferrit core induktor, induksi dengan inti ferrit, air core induktor atau inti udara. Kemudian ada variabel induktor, jadi induktor yang bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian nilai induktansi sebuah induktor atau coil itu tergantung pada 4 faktor. Yang pertama adalah jumlah lilitan. Semakin banyak lilitannya, maka semakin tinggi induksinya atau induksi yang dihasilkan. Kemudian diameter induktor. Semakin besar diameternya, maka semakin tinggi induktansinya. Kemudian permeabilitas inti atau bahan yang digunakan seperti inti udara, inti besi atau ferrit, itu akan menghasilkan induktansi yang berbeda-beda, ya, dengan aplikasi pada rangkaian yang berbeda biasanya. Kemudian panjang induktor. Semakin pendek induktor atau coil, semakin tinggi induktansinya, ya. Kemudian ada jenis-jenis induktor, ya. Berdasarkan bentuk dan bahan inti atau air core induktor, yang pertama yaitu menggunakan udara sebagai intinya. Jadi ini berbentuk lilitan kawat, ya, dengan tingkat kerenggangan tertentu, kemudian panjang kawat tertentu. Yang biasanya digunakan adalah kawat tembaga. Kemudian iron core induktor, yaitu menggunakan bahan besi sebagai intinya. Kemudian ferrit core induktor menggunakan bahan ferrit atau sebagai intinya. Kemudian toroidal core induktor menggunakan bahan yang berbentuk O atau berbentuk ring sebagai intinya. Ini biasanya digunakan atau diaplikasikan pada pembuatan transformator donat, ya, yang berbentuk donat. Kemudian laminate core induktor menggunakan bahan yang terdiri dari beberapa lapis logam yang ditempelkan secara paralel. Masing-masing logam itu diberi isolator agar tidak tersambung langsung antara induktor yang satu atau logam yang satu dengan logam yang lain. Ini biasanya digunakan pada pembuatan transformator atau trafo. Kemudian variabel induktor yang nilainya dapat diatur sesuai dengan keinginan
atau bisa diputar. Inti bahan induktor biasanya dari ferrit yang dapat diputar-putar. Nah, kemudian fungsi dari induktor atau koil yaitu dapat menyimpan arus listrik dalam medan magnet, kemudian menapis atau menyaring atau sebagai filter frekuensi tertentu, kemudian menahan arus bolak-balik atau AC atau alternating current, kemudian meneruskan arus searah atau DC direct current sebagai pembangkit getaran, dan juga melipat gandakan tegangan. Kemudian induktor atau koil biasanya diaplikasikan atau dipakai pada rangkaian atau sebagai filter frekuensi ya. Kemudian sebagai transformator atau trafo, sebagai motor listrik, kemudian sebagai solenoid atau tenaga penggerak antara kumparan dengan magnet, kemudian sebagai relay, sebagai speaker ya, dan sebagai mikrofon. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar ya, ada air core induktor atau inti udara, kemudian iron core induktor, bisa inti besi dan sebagainya. Tapi di situ ada pelapisan seperti plastik ya. Terus kemudian toroidal core induktor dari toroid, kemudian ferrite core induktor, variable induktor, kemudian laminated core induktor. Ini adalah semua gambar-gambarnya. Nah, kalian nanti juga prakteknya juga akan berhubungan dengan induktor ini, salah satu dari induktor ini ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara ya. Materi ini cukup sampai di sini, nanti kita akan ketemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.